subscribe, share, gratis. Thank you. Novel Ranela Part 23 garis 2. Karena sudah tidak ada mata kuliah lagi, Rane memilih pulang sendiri. Ia berjalan kaki meninggalkan kampus untuk mencari taksi di jalan raya. Tak memperdulikan Zap yang menyuruhnya menunggu karena suaminya itu masih ada jam kuliah. Saat berjalan, Rane melihat sebuah apotek yang tak jauh dari kampusnya. Rane menimbang apa ia harus membeli alat itu. Rasa penasaran terus menghantuinya. Ia memutuskan untuk ke apotek tersebut. "Mbak, beli tes packnya 3," ujar Rane langsung saat masuk ke apotek. Pegawai apotek mengambil beberapa tes pack. Rane memilih yang mahal. Suara derit pintu terbuka, menandakan ada orang lain masuk ke apotek. Orang tersebut pun berdiri di samping Rane. "Ini aja Mbak 3," ujar Rane sambil memberikan uang lembar merah. "Rane, lo ngapain beli tes pack?" tanya orang di sebelah Rane yang ternyata teman kampusnya. Rane melirik. "Bukan urusan lo hamil." Rane diam dalam hati, meruntuk dirinya sendiri. Kenapa ia harus bertemu dengan teman kampusnya? Setelah menerima kembalian, Rane mengambil tes pack tersebut lalu meninggalkan apotek. Renata, gadis yang melihat Rane membeli tes pack, tersenyum sinis. "Gue lihat Rane beli tes pack di apotek dekat kampus. Ya hamil deh kayaknya," tulisnya di grup anak-anak kampus yang hits. Setelah tulisan itu tersebar, gosip pun merajalela dengan cepat. Apalagi ada yang mendengar Rane muntah-muntah di toilet. Semua langsung menggosipi Rane. Siapa yang tidak kenal gadis sombong tersebut? Hampir semua angkatan mengetahuinya. Mendengar Rane hamil, banyak orang yang langsung menghujatnya. Para laki-laki tertawa saling menuduh yang menghamili Rane, dan ada juga yang prihatin. Sesampainya di rumah, Rane berlari ke arah kamarnya. Selama perjalanan pulang, ia begitu cemas dan takut akan kehamilan. Ia pun belum sempat melihat ponsel yang dari tadi terus berdering. Rane memilih mematikannya. "Non sudah pulang, kok nggak bareng Mazhab?" sapa Ibu Sri saat melihat Rane masuk rumah. Gadis itu hanya berlalu tak menjawab. Rane duduk di ranjang, mengeluarkan alat itu dari tasnya. Membaca cara pakainya, Rane menghela napas panjang sebelum ia masuk ke kamar mandi. Detik ini juga ia harus memastikan kebenarannya. 15 menit kemudian, Rane kembali ke kamar mandi untuk melihat alat itu. Hatinya dak-dikduk. 3 buah tes pack sudah di tangannya. Hanya tinggal membaliknya, Rane akan tahu hasilnya. Hasil yang akan merubah kehidupan dan masa depannya. Jika garis 2, Rane tak tahu harus berkata apa. Hamil di usia muda sama sekali bukanlah impiannya. Memikirkannya pun Rane tak pernah. Namun jika hasilnya negatif, Rane amat bersyukur dan berjanji akan langsung menggunakan kontrasepsi untuk pencegahan. 1, 2, 3. Rane membalik ketiga tes pack tersebut. Matanya yang terpejam ia buka secara perlahan. Dek. Garis 2, garis 2, garis 2, semuanya bergaris 2. Rane tertawa menjatuhkan benda itu. "Hahaha, nggak mungkin, nggak, ini pasti salah." Rane bergumam sambil tertawa. Lalu setelah itu ia menangis berjongkok di pojok kamar mandi yang kering, menatap benda-benda yang terdampar di lantai kamar mandi. Hiks, Mommy, Daddy, Rane nggak mau hamil. Rane benci Zap. Hiks, Rane memukul perut ratanya. Ia tak sangka akan ada janin di perutnya. Ia tertunduk menangis menelungkupkan kepalanya. Hiks, pantas saja ia tak haid dan merasakan tidak enak badan belakangan ini. Ternyata ini penyebabnya. Rane tak ingin hamil saat ini, namun 3 benda itu telah menyatakan bahwa di dalam perutnya sudah ada janin. Janin yang tak pernah Rane sangka akan jadi secepat ini. Zap yang telah membuatnya hamil. Rane masih sesegukan tak percaya akan semua ini. Zap yang khawatir karena mencari Rane di kampus, tapi tidak ketemu segera pulang. Setelah ia bertanya pada Ibu Sri di rumah, menanyakan Rane sudah pulang atau belum. Beruntungnya Rane sudah ada di rumah. Zap menyetir motornya dengan kecepatan tinggi. Ponsel Rane yang mati tak bisa dihubungi membuatnya kalut, apalagi Rane sedang sakit. Pagi hari tadi sebelum berangkat kuliah, kondisi Rane sedang tidak baik, muntah-muntah, dan Rane sempat bilang pusing juga. Zap segera berlari ke kamar untuk menemui istrinya. Dilihatnya kamar yang kosong, namun suara tangisan terdengar dari arah kamar mandi. Zap berlari ke arah kamar mandi yang pintunya terbuka. "Ella." Zap terdiam menatap Rane yang duduk di pojokan kamar mandi sambil menangis. "Ella, kamu kenapa?"
Sebelum mendekat, Zap melihat terlebih dahulu benda yang berserakan di lantai kamar mandi. Tangannya bergetar mengambil benda itu. Zap melihatnya digenggam erat ketiga alat itu. "Ella, kamu?" "Iya, gue hamil. Puas lo sekarang," ucapnya sambil menatap Zap sinis. Zap langsung merengkuh Rane, menarik Rane ke dalam pelukannya. Walau Rane menolak, namun Zap memaksa dan akhirnya tangis Rane pun pecah kembali di pelukan Zap. "Lo jahat, Zap. Lo jahat." Hiks, hiks, hiks. Rane memukul dada Zap berkali-kali, menumpukan kekesalan yang amat dalam. "Kenapa lo hamilin gue, Zap? Kenapa? Gue benci lo, gue benci." "Jangan begitu sayang, jangan benci anak kita. Kamu boleh benci aku. Maafin aku kalau kamu belum siap hamil." Zap memeluk Rane kembali, mengusap rambut istrinya, mencium puncak kepala Rane. Zap sangat senang mendengar kabar bahagia ini. "Makasih Ella, makasih sudah memberi kesempatan untuk anak aku tinggal di rahim kamu. Aku senang dan bahagia banget." "Kamu hamil, kita ke dokter ya." Nggak mau gue, nggak mau Zap. Hiks, gue tuh nggak siap jadi ibu muda. Kenapa sih lu tega banget? Tega kenapa sayang? Kita sudah sama-sama dewasa lah. Kamu sendiri yang mau berhubungan dengan aku juga. Aku nggak pernah maksa dan kita melakukan itu sama-sama suka. Dan yang lebih penting, kita sudah menikah. Nggak masalah kalau kita punya anak. Sudah ya, jangan menangis lagi. Kamu bikin aku khawatir. Zap menggendong Rane keluar dari kamar mandi, direbahkannya secara perlahan ke ranjang. "Kamu nangis dari kapan? Ganti baju ya." "Pasti gerah." Zap membantu Rane berganti baju. Dress selutut baju yang ia pakai untuk kuliahnya pun kini sudah terlepas. "Gue nggak mau pakai piyama," tolak Rane saat Zap mau pakaikan piyama pada istrinya itu. "Mau pakai baju apa? Atau nggak pakai baju juga nggak apa-apa," goda Zap yang langsung Rane timpuk pakai bantal. "Kaos lo, hah?" "Kaos lo Zap, gue mau pakai kaos lo yang gede." "Celananya?" "Nggak pakai." Gelak Zap meneguk ludah melihat Rane yang memakai kaos besar warna putih miliknya tanpa celana. Saat tadi Rane tidak pakai baju saja sudah Zap tahan-tahan. "Ya sudah, kamu mau tidur dulu, atau mau sholat dulu, atau mau makan?" "Bawel lu Zap." Zap tersenyum. Rane sudah kembali judes. Zap lebih memilih istrinya judes ketimbang nangis seperti tadi. Ia tak kuasa melihat istrinya yang menangis. Zap duduk di dekat Rane yang sudah berbaring. Ia mengambil kedua tangan Rane lalu meletakkannya di atas perut Rane. Rane menatap suaminya heran. "Di dalam sini ada anak kita, Ella. Aku nggak menyangka akan secepat ini dikasih anugerah. Aku tahu ini mungkin berat bagimu, tapi ingatlah, kamu nggak sendirilah, ada aku." Abatinya, "Aku akan selalu mendampingi kamu, menemani dan membantu kamu sampai anak kita lahir nanti." Rane hanya diam. Sejujurnya, banyak ketakutan yang dipikirkan Rane mengenai kehamilannya. Wajah Zap mendekat pada perut Rane. "Assalamualaikum, nah ini Abati," ucap Zap mencium perut Rane. "Lah, Abati?" "Iya, Abati itu artinya ayah atau bapak dalam bahasa Arab. Dalam Al-Quran juga sering disebut ya Abati, yang artinya wahai ayahku." Nabi Yusuf alaihissalam memanggil panggilan tersebut kepada ayahnya. "Kelak aku ingin dipanggil Abati oleh anakku." Rane terdiam. Apa Zap benar-benar sudah siap punya anak? Sampai panggilan pun Zap sudah mempersiapkannya. "Kenapa lah? Kamu mau dipanggil apa sama anak aku nanti?" "Anak loh." "Anak gue juga Zap. Yang hamil siapa?" "Alhamdulillah ya Allah, iya anak kita sayang, anak kamu dan aku." "Ikhlas ya sayang menerimanya." Rane terdiam sebentar sebelum akhirnya mengeluarkan suaranya lagi. "Ya mau gimana lagi, masa gue gugurin? Gue gak sejahat itu membunuh nyawa yang tak berdosa Zap. Asal lo tanggung jawab aja sama perbuatan lo ini," ucap Rane dengan nada judesnya. "Iya, aku percaya itu sayang. Ranela uminya anak-anakku. Sudah pasti aku tanggung jawab. Kamu istriku dan ini anak kita. Aku tahu kamu hanya syok saja karena ini kehamilan pertama kamu. Pokoknya apapun yang terjadi, aku akan selalu berada di dekatmu sayang." Zap mencium tangan istrinya. "Apaan sih? Kok sekarang sering panggil gue sayang? Emang lo sayang sama gue? Dan apa itu Umi gue gak mau dipanggil?"
Dan apa itu Umi? Gue nggak mau dipanggil. Itu nggak cocok. Zap tertawa. Ia mencubit hidung Rane gemas. Istrinya semakin lama bikin gemas. Iya, Abati tuh sayang banget sama uminya Dede. Umi sayangnya nggak ya sama abatinya Dede? Apaan sih? Geli tahu nggak Zap? Udah ah, sana bikin gue kesel aja tahu nggak? Sekarang lu sukanya gombal mulu ya? Tapi suka kan? Istriku bisa malu juga. Rane mencubit perut Zap. Kencang membuat Zap meringis. Aduh, sakit lah. Ya ampun. Gue mau dipanggil Mami. Zap menengok. Dia tersenyum. Iya, Mami Ella. Abati ikut aja. Iya kan, Dek? Mami Rane bukan Ella. Iya, Mami Ranela yang cantik. Sayangnya Abati. Ih, apaan sih? Udah ah, geli tahu nggak? Sana Gi. Sana kemana? Yakin mau aku tinggal? Rane menggeleng lalu mengangguk membuat Zap tertawa. Sekali lagi istrinya ini mampu membuatnya gemas dan Zap suka dengan sikapnya itu. Mood Rane sudah dalam keadaan baik setelah tadi menangis terus. Sebisa mungkin Zap menjaga mood istrinya agar tetap senang seperti ini. Zap mencium kening Rane. Sekali lagi makasih Ranela, kita sama-sama belajar ya jadi orang tua yang baik. Rane mengangguk, hatinya sudah mulai membaik. Zap yang menguatkannya, padahal tadi ia begitu kalut dan takut. Semoga semua baik-baik saja. Ia berharap anak di dalam kandungannya tidak merepotkannya. 9 bulan waktu yang cukup lama untuknya. Entah bagaimana ke depannya, Rane hanya bisa pasrah. Semoga kehamilannya membawa kebaikan buat semua keluarga. Bersambung ke bab selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya.